Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Giza Fatimatus Givania, selaku moderator pada acara Talkshow Expo Kampus pada hari ini dengan tema Choice in Your Eyes and the Future in Your Hands. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai seputar dunia perkuliahan yang pastinya bakal bermanfaat banget untuk kalian yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Apalagi ini musimnya kelas 12 yang lagi galau-galaunya mikirin jurusan buat kuliah. Nah, kebetulan banget ini tuh ada acara Talkshow Expo Kampus 2021 yang akan diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Smagro dan juga OSIS SMA Negeri 1 Grogol. Langsung aja nggak perlu banyak basa-basi, di samping saya ini ada Kak, perkenalan dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Inji Faturrahman dari Kimia Universitas Brawijaya 2019. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Grogol. Nah, kali ini kita berdua bakalan mengupas seputar SNMPTN, SBMPTN, dan sejenisnya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apabila lolos seleksi kuota 40% SNMPTN, apakah diwajibkan untuk mendaftar SNMPTN? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini terkait dengan kuota 40% yang sudah diberikan kepada yang berkesempatan. Saya rasa sebenarnya untuk wajib atau tidak itu tidak ya. Maksudnya ini tergantung bagaimana kita menyikapi kesempatan yang sudah diberikan kepada kita, seperti itu. Kita tahu 40%, artinya ada 60% yang tidak berkesempatan untuk mendaftar SNMPTN. Sehingga saya rasa kita seharusnya bisa untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan kepada kita, ya kan, untuk ke jenjang yang berikutnya, seperti itu. Dan saya rasa kalau sekolahnya sudah A atau akreditasinya sudah A, pasti antusias dari siswanya sendiri itu bagus gitu loh untuk mengikuti SNMPTN, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penilaian untuk diterimanya di SNMPTN? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini sering ditanyakan saya rasa ya. Untuk penilaian SNMPTN sendiri itu sampai detik ini ya, dari tahun ke tahun itu belum diketahui bagaimana prosesnya. Maksudnya bobotnya nilai rapot itu seperti apa, bobotnya sertifikat itu seperti apa, itu belum ada seperti itu. Dan itu menjadi rahasia dari universitasnya ataupun dari pihak LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi, seperti itu. Jadi sampai saat ini saya juga tidak tahu dan masyarakat umum pun juga tidak tahu, seperti itu. Yang jelas karena SNMPTN ini merupakan seleksi nasional yang berdasarkan prestasi akademik, prestasi raport, kemudian juga sertifikat, maka harusnya yang terbaik lah yang kita sampaikan untuk SNMPTN, seperti itu. Apabila nilai rapot naik turun, apakah mempengaruhi penilaian SNMPTN? Ya, untuk nilai rapot yang naik turun itu tidak terlalu berpengaruh juga sebenarnya. Tergantung track record sekolah kita di perguruan tinggi yang kita inginkan ya, seperti itu. Kemudian di program studi yang kita inginkan juga. Terus ini sebenarnya juga nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya ya, karena penilaiannya seperti apa kan belum tahu ya kayak gimana, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi dan sepengetahuan saya itu tidak berpengaruh ataupun belum tentu pengaruhnya seperti apa, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sertifikat atau piagam apa saja yang bisa dilampirkan pada saat pendaftaran SNMPTN? Ya, untuk sertifikat yang didaftarkan di SNMPTN itu tentu sertifikat yang sesuai dengan bidang apa yang akan kita ambil. Misalkan saya ambil kimia di UB gitu ya, tentu saya harus mikir ya sertifikat apa yang kira-kira yang akan saya apply ke situ gitu. Misalkan saya punya sertifikat OSN kimia tingkat provinsi seperti juara 3 gitu, itu bisa menjadi pertimbangan yang sangat bagus karena kan sesuai gitu. Kecuali kalau misalkan kita punya sertifikat taekwondo gitu ya, di juara nasional seperti itu mungkin akan menjadi pertimbangan tapi di akhir gitu, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi harus disesuaikan. Sertifikatnya itu harus nasional apa gimana, Kak? Kalau sertifikat itu biasanya tingkat kabupaten tapi minimal juara 1, 2, 3 seperti itu. Lanjut, apakah apabila sudah diterima melalui jalur SNMPTN, apakah boleh mendaftar UTBK? Ya, untuk tahun 2021 ini ya, LTMPT itu adalah lembaga resmi ya, tes masuk perguruan tinggi yang sudah berdasarkan hukum ya saya rasa. Kemudian LTMPT ini seringkali
apa ya, suka dadakan gitu loh kalau memberikan sebuah informasi. Iya seperti itu. Jadi untuk apa namanya, untuk pertanyaan yang tadi, setahu saya sampai saat ini untuk yang lolos SNMPTN ya di tahun 2021 ini itu belum atau tidak bisa mendaftarkan UTBK di tahun 2021 ini. Jadi harapannya teman-teman yang memang diberikan kesempatan untuk lolos di SNMPTN ya itu diambil, dan sebelum daftar SNMPTN itu harus dipikirkan dulu, kalau saya pengennya kedokteran itu ya udah langsung kedokteran gitu. Jangan misalkan saya pengennya kedokteran tapi karena takut terus saya pengen cari aman, saya ambil yang lain gitu, itu nantinya bakal repot di belakang ya, karena nggak bisa ikut UTBK juga seperti itu. Jadi mempengaruhi banget gitu ya, Kak? Iya, sangat mempengaruhi apalagi di perkuliahan. Oke. Berapa pilihan prodi dan PTN yang bisa dipilih melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN? Ya, nyambung juga ke pertanyaan yang sebelumnya. Untuk sampai saat ini juga belum ada press release-nya seperti apa. Cuman kalau melihat tahun-tahun sebelumnya itu maksimal program studi yang apa namanya didaftarkan itu ada dua program studi sesuai dengan ketentuan program studinya. Maksudnya apa? Misalkan program studi di Fakultas MIPA itu dikhususkan atau diutamakan teman-teman yang berasal dari SMA dan IPA seperti itu. Kemudian program studi tadi maksimal 2, untuk universitas itu maksimal juga 2. Jadi bisa mendaftarkan 2 program studi itu di universitas yang sama atau di universitas yang berbeda seperti itu. Oke. Bagaimana peluang diterima SNMPTN apabila kita memilih jurusan dan PTN yang belum ada alumni dari SMA Negeri 1 Grogol? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya, karena beberapa dari kakak tingkat saya ya, kalau dari angkatan saya kurang tahu saya. Kalau dari kakak tingkat saya itu ada yang lolos salah satu universitas terbaik di Indonesia, padahal dari alumni kita tuh belum ada gitu. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi peluang tersendiri ya buat teman-teman yang memang tidak ada kakak tingkatnya yang ada di suatu universitas yang kita inginkan. Jadi belum tentu apa namanya, yang nggak ada kakak tingkatnya itu belum tentu tidak diterima seperti itu, karena melihat lagi track record dari prestasi dianya sendiri seperti apa, kemudian juga track record sekolahnya ya, walaupun nggak ada kakak tingkatnya, tapi dari universitasnya sendiri kan bisa melihat bagaimana track record sekolahnya, apakah ada yang juara olimpiade atau seperti apa gitu. Apa saja materi tes UTBK 2021? Ya, untuk materi tes UTBK 2021 ya sama juga ini sebenarnya seperti pertanyaan yang sebelumnya, ini belum bisa kejawab karena memang dari pihak lembaganya sendiri itu belum ada apa namanya, belum ada konfirmasi. Jelas gitu ya, belum jelas seperti itu. Mungkin mbaknya juga tahu karena sudah 12 ya. Jadi memang seperti itu. Nanti tolong mungkin dari teman-teman kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK itu sering-sering aja cek official akunnya apa namanya, LTMPT ya seperti itu, atau di YouTube-nya LTMPT biasanya akan ada live streaming atau sepertinya kayak gitu. Tapi kalau melihat dari tahun sebelumnya itu materi UTBK untuk tahun 2020 karena itu dalam masa pandemi itu hanya ada tes potensi skolastik ya atau TPS. Itu berisi seperti kayak tes bahasa Indonesia, kemudian juga apa namanya, matematika dasar atau kuantitatif seperti itu. Tapi kalau 2019 di tahun saya itu selain ada TPS yang saya sebutkan tadi, ada juga TKA. TKA ini merujuk pada jurusan yang kita ambil. Misalkan saya ambil Saintek, berarti tes saya nanti Saintek ya. Jadi TKA-nya berisi kimia, biologi, fisika seperti itu. Kemudian kalau soshum, misalkan saya ambil hukum, maka nanti tes saya itu rumpunnya soshum. Nanti yang diteskan, mohon maaf kalau salah ya, sosiologi, kemudian geografi dan juga ekonomi seperti itu. Oke, lanjut. Apakah nilai UTBK menggunakan sistem minus? Ya, untuk tahun 2019 dan 2020 itu tidak ada sistem minus. Sistem penilaian UTBK itu adalah per butir soal. Jadi bagaimana tingkat kesulitan soal itu dilihat dari banyaknya yang salah. Jadi misalkan soal nomor 1 di sesi pagi di hari itu gitu. Itu berapakah orang yang salah saat mengerjakan itu? Kalau semakin banyak orang yang salah mengerjakan soal tersebut, maka bobot dari soal tersebut itu sangat tinggi bagi yang benar.
dan sebaliknya seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas. Oh, ya. Oke, terima kasih. Apakah ada passing grade atau nilai UTBK minimum untuk bisa lolos prodi SBMPTN? Ya, ini pertanyaan yang selalu setiap tahun ditanyakan ya. Untuk passing grade itu dari zaman dulu itu dari perguruan tinggi negeri itu tidak pernah merilis ya, tidak pernah merilis berapa passing grade-nya seperti apa. Yang merilis itu biasanya lembaga lembaga seperti bimbingan belajar seperti itu untuk strategi marketing dan sebagainya ya, karena tapi itu semua bisa dijadikan acuan selama kita try out ya, selama kita latihan dalam tes seperti itu. Jadi tidak ada passing grade yang sesungguhnya, cuman passing grade yang tersebar di media sosial dan di mana saja itu adalah sebagai acuan saja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila saya mendaftar bidik misi jalur SNMPTN namun tidak lolos SNMPTN, apakah saya bisa mendaftar bidik misi melalui jalur SBMPTN? Ya. Untuk bidik misi di SNMPTN dan SBMPTN itu berpisah ya. Jadi bidik misi itu adalah beasiswa yang diberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan dan berprestasi tentunya, tapi berbeda dengan pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN itu sendiri. Jadi nanti akan ada website resminya dari bidik misi, saya kurang tahu, Belmawa kalau nggak salah ya. Jadi nanti dari kita yang ingin mengajukan bidik misi mungkin bisa tanya juga ke BK ya terkait dengan bidik misi ini yang sekarang namanya KIP ya. Itu nanti berpisah antara bidik misi dengan SNMPTN dan SBMPTN. Jadi kalau tidak lolos SNMPTN maka tetap bisa untuk melanjutkan bidik misi itu di SBMPTN. Kayak gitu. Apabila kita belum mempunyai KIP, apakah boleh mendaftar bidik misi? Kalau boleh, apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan lucu ya. Untuk 2021 itu bidik misi sama dengan KIP. Jadi bidik misi yang dulu itu sekarang diganti menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau belum mendapatkan KIP itu otomatis ya bisa daftar bidik misi karena bidik misi itu sama dengan KIP gitu loh. Oke. Lanjut, hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan beasiswa bidik misi? Untuk pertanyaan yang ini, itu yang harus diperhatikan yang pertama ada prestasi, karena memang bidik misi itu diperuntukkan bagi teman-teman kita yang memang membutuhkan dan kemudian juga berprestasi. Jadi prestasinya di perguruan tinggi itu seperti apa ya kan? IPK-nya paling tidak ya lebih dari 3, terus konsisten, minimal konsisten lah ya, nggak turun, naik gitu. Terus apalagi untuk ini lomba. Jadi teman-teman yang bidik misi, pertama di kampus saya, teman-teman saya menerima bidik misi itu sangat gemar lomba. Jadi ingin mengasah dirinya, mengupgrade dirinya. Lomba-lomba gitu ya? Iya, lomba buat PKM, program kreativitas mahasiswa. Kalau di SMA itu seperti ini sih, seperti karya ilmiah seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah prestasi. Dan satu lagi sebenarnya untuk yang diperhatikan untuk teman-teman yang mendapatkan bidik misi itu adalah masa studi. Jadi masa studi dari program bidik misi itu hanya 4 tahun. Jadi kalau teman-teman yang menerima bidik misi tapi masa studinya lebih dari 4 tahun, itu sisanya itu akan membayar sendiri. Jadi kalau bisa 4 tahun. Oke, apa sajakah jalur masuk di Politeknik? Untuk jalur masuk di Politeknik itu ada SNMPTN sama SBMPTN. Ini gabung sama dengan S1 karena SNMPTN dan SBMPTN yang tahun sekarang itu bisa digunakan untuk vokasi D4, khusus D4 di Politeknik Negeri. Jadi anak-anak yang pengen masuk D4 di misalkan Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Bandung gitu bisa melewati SNMPTN atau SBMPTN. Mungkin nanti bisa tanya ke BK juga. Terus ada SNMPN sama SBMPN. Nah, SNMPN ini adalah jalur rapot untuk program vokasi D3, D2 seperti itu. Kemudian SBMPTN ini untuk jalur tesnya untuk D3 seperti itu. Kemudian ada jalur mandiri juga. Jalur mandirinya ini tergantung dengan politekniknya apakah akan menggunakan nilai UTBK ataukah tes secara langsung di kampusnya dan sebagainya. Oke, lanjut pemilihan jurusan di Politeknik apakah harus sesuai dengan jurusan di SMA? Ya, saya rasa ini juga untuk SNMPTN dan SBMPTN juga ya. Tadi juga sudah saya singgung di depan bahwasanya untuk program studi yang kita ambil itu dilihat dulu. Misalkan mau ambil manajemen. Di manajemen itu di kampus A misalkan. Di kampus A saya ambil manajemen.
Di sana akan ada itu apa namanya syaratnya, dikhususkan untuk anak yang lulus IPS misalkan, atau IPA boleh seperti itu. Jadi tergantung dengan program studi yang akan kita ambil. Rata-rata program studi Saintek ya yang ada di kampus-kampus itu tidak menerima yang dari IPS. Ya kenapa? Karena emang basicnya kan beda gitu ya, Iya, antara beda. IPA dan IPS ya. Apalagi kalau kesehatan itu udah jelas nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Politeknik juga sama ya, kalau pengen ambil teknik, misalkan teknik kimia gitu, ya biasanya yang diambil adalah anak-anak dari IPA atau SMK yang berhubungan dengan teknik kimia seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir. UKT itu gimana sih Kak? Dan penentuan besaran UKT itu dilihat dari mana? Kalau misal kita tuh masuk jalur mandiri, itu kan juga ada uang pangkal ya. Maksudnya uang pangkal tuh kayak gimana Kak? Ya, bagus ya. UKT adalah uang kuliah tunggal, di mana UKT ini dipertimbangkan dari berapa gaji orang tua kita setiap bulannya, kemudian setiap tahunnya, terus pengeluaran ya kan. Ini gajinya gaji pokok ya. Nanti dari kita, misalkan kita sudah keterima di kampus A gitu ya, kita nanti akan mengisi data finansial kedua orang tua kita, ya kan, berapa gaji orang tua kita, berapa pengeluaran harian, pengeluaran bulanan, bahkan pengeluaran tahunan ya, itu langsung kita isi. Dan nanti yang menentukan adalah pihak kampusnya. Itu di setiap program studi itu berbeda-beda ya. Di dalam satu kampus di program studi yang beda itu UKT-nya udah beda-beda. Ada yang dari mulai 0 sampai 6,5 juta, dari mulai 0 sampai 25 juta itu juga ada. Jadi tergantung. Kemudian kalau uang pangkal itu memang untuk jalur mandiri, dan uang pangkal ini tidak semua universitas itu ada. Contohnya UI dan UGM itu jalur mandirinya tidak ada uang pangkalnya ya setahu saya. Jadi SIMAK atau seleksi masuk UI Universitas Indonesia dan juga UTUL UGM itu nggak ada uang pangkalnya. Tapi untuk universitas yang lain itu biasanya ada, dan uang pangkal ini dibayarkan di depan. Untuk beberapa universitas itu harus dibayarkan lunas seperti itu. Oke, sudah? Ya. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup pada acara Takso hari ini buat kelas 12 yang masih bingung. Semoga Takso hari ini bisa membantu kalian. Dan aku juga ngerasa aku tuh kelas 12. Menurut aku juga ini juga bisa dibuat referensi buat milih kampus yang kita inginkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di acara Takso Expo Kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.